Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik dimanapun Sobat berada. Nah sebelumnya nih Sobat Semantik, Yosuja dan Bang Musron mengucapkan apa nih Bang, kita Bang berdua Bang? Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin nih Sobat Semantik ya. Nah ini edisi spesial Lebaran. Edisi spesial Lebaran nih Sobat Semantik. Nah semoga Sobat Semantik sehat selalu nih ya. Apalagi kalau kondisinya lagi Lebaran ya Bang, biasanya banyak banget ya ketemu orang-orang, terus ketemu keluarga juga, dan juga nonton Top Upin spesial Lebaran. Betul. Ya, bener banget. Sobat Semantik, ini lagi suasana Idul Fitri ya, dan kita tetap kerja nih Bang Musron. Tetap kita tetap semangat ya. Ini Sobat Semantik semua ya. Bener banget nih ya, tentunya di mana nih kita? Di studio ya, di studio Top Upin. Nah ini udah ada ketupat-ketupatnya nih Sobat Semantik, udah ada properti. Kita ngobrol, kita makan ya. Oh ya boleh. Ketupat full color nih. Iya bener banget, karena menggambarkan keceriaan kita nih Bang. Nah Sobat Semantik, ini kan lagi Lebaran nih, jadi kita tanya-tanya ya sama Bang Musron. Bang, momentum Idul Fitri nih atau Lebaran nih ya, yang dirasakan oleh setiap umat Muslim di belahan dunia, ya kan Bang, termasuk kita berdua juga nih. Nah, apa aja sih hal-hal yang menarik nih Bang dari Idul Fitri ini? Idul Fitri ini menarik kenapa? Karena ini adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Jadi liso imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi ada dua kebahagiaan ya untuk orang yang dia berpuasa. Ini janji Allah ya. Kebahagiaan pertama itu dia bahagia ketika berbuka atau ketika Idul Fitri. Jadi inda fitrihi, yaitu ketika dia buka puasa. Makanya ketika kita puasa hanya dengan segelas air putih itu kan sudah enak gitu kan. Benar. Rencananya sih nanti kalau buka mau makan ini, makan itu. Ternyata ketika minum air putih saja itu sudah kenyang, sudah nikmat. Itulah kebahagiaannya ya. Atau indah fitri itu diartikan bahagia ketika Idul Fitri seperti saat ini kan. Kita bahagia kenapa? Karena sudah bisa melewati 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan. Bisa kita jaga diri kita dan menjaga kualitas puasa kita. Sehingga memang puasa ini, Idul Fitri ini kebahagiaan bagi yang berpuasa. Makanya yang tidak berpuasa itu amatiran, dia ikut bahagia kan ya. Tapi tidak apa-apa, ini kebahagiaan kita semuanya. Terus kebahagiaan berikutnya apa? Kata Rasulullah SAW, yaitu kebahagiaan inda liqa'i rabbi, ketika nanti ketemu dengan Tuhannya. Nah, pernah jadi anak rantau nggak, Ja? Belum sih Bang. Belum pernah. Belum. Ya? Punya orang yang keluarga atau siapa yang jauh? Oh punya banyak ada tuh. Ya? Nah, kebahagiaan itu ketika kita rindu, obatnya apa biasanya? Kalau kita rindu, kangen, ingin ketemu gitu kan, obatnya apa biasanya? Obatnya ketemu lah, ya nggak sih Bang? Kan? Ketemu, benar. Kalau dengan video call gimana? Teleponan misalnya? Iya, ketemu kalau lewat video call atau telepon kayaknya masih agak kurang nggak sih Bang? Agak kurang ya. Kurang geget gitu. Jadi kenapa ketika Idul Fitri ini tradisi di Indonesia ya, itu ada namanya tradisi mudik ya, mudik Lebaran. Itu orang rela nabung setiap bulannya untuk ongkos mudik. Mudik itu ingin apa itu? Ingin balik ke kampung halaman biar bisa ketemu orang tua, ketemu teman-temannya, keluarga. Nah, itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ketika ketemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga kalau kita ingin ketemu saudara saja, ketemu keluarga, ketemu teman, itu yang kita korbankan, kita sisihkan materi kita agar bisa mudik, tentu ada biayanya kan. Apalagi kalau mau ketemu Tuhan. Makanya sekarang ya harus ada modalnya, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya seperti puasa yang telah
itulah kita lakukan. Jadi bahagia kita, senang karena dua itu yang akan dijanjikan kepada orang yang berpuasa. Bahagia kita hari ini itulah bahagia bagi orang berpuasa dan kebahagiaan nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan kita. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Semantik. Nah Bang, selain mudik nih ya, apa aja sih yang sebaiknya harus kita lakukan sebagai umat muslim nih di hari lebaran nih Bang? Nah, ketika kita berada di Idul Fitri, itu kan Aid itu kan kembali balik. Fitri fitrah, seperti bayi yang baru lahir kan. Bayi yang baru lahir itu kan keadaan fitrah, keadaan suci yang tidak ada dosa gitu ya. Seperti itu kurang lebih kita ketika kita kembali ke fitrah kan. Tapi kan kita punya sangkutan kan dengan orang-orang. Makanya di hari Lebaran, di hari Fitri kita perbanyak minta maaf kepada orang-orang. Tentu yang kita kenal, yang kita banyak salah dengan dirinya kan. Jadi sampaikan permintaan maaf supaya hubungan kita dengan orang lain itu terjaga dan sangkut paut kita terkait dosa dengan orang itu selesai. Karena kaitannya kalau kita berbuat salah dengan orang itu kaitannya tidak selesai sebelum orang itu ridho aja. Benar banget nih Sobat Semantik. Nah kalau misalnya kita ngerasa nggak salah nih sama orang karena jarang ketemu terus jarang interaksi, tapi dia ini teman kita gitu Bang, apakah kita harus minta maaf juga atau gimana nih? Yang minta maaf duluan itu yang bagus ya, tidak usah gengsi-gengsian. Seorang istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, pokoknya gengsi. Aku nggak mau minta maaf duluan. Jangan. Siapa yang mau minta duluan maaf itu yang terbaik. Dan harusnya nanti memberikan maaf juga ya. Jangan sudah ada orang duluan minta maaf kok malah diacuhkan. Saya tidak boleh ya. Jadi gitu supaya memang betul-betul kita fitrah. Nah Bang, kalau misalnya nih ya kita ngerasa nggak punya salah sama orang, apa itu dosa juga nggak sih kalau di itu kita bisa orang yang berdosa? Tidak merasa kalau dia punya salah dengan orang itu sama seperti merasa tidak punya dosa aja. Iya. Kita ini hidup berinteraksi dengan orang banyak. Ya, dan kita ini juga melakukan aktivitas-aktivitas yang tanpa kita sadari itu dosa. Padahal kita kan diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita diajarkan doa, ya Allah, ampunilah kesalahan dosa-dosa yang aku ketahui dan dosa yang tidak aku ketahui. Nah kan, ya mungkin kalau kita pernah nempeleng orang sadar kita kan. Iya, benar. Tapi kan ada sih, dosa yang kita tidak ketahui kalau itu dosa. Nah itu kita minta kepada Allah untuk mengampunkan itu semuanya. Karena kecondongan kita itu tidak nyadar kalau ternyata pernah berbuat salah dengan orang, tapi biasa kok aku nggak pernah kok nyakiti dia. Padahal ternyata kita nyakitinya kan. Maka dari itu tidak boleh kalau kita merasa tidak ada dosa, tidak punya salah dengan orang. Semua kita kalau dia makhluk sosial dipastikan pernah itu berbuat salah dengan orang. Mungkin tidak dengan perilaku tapi dengan kata-kata kan. Ya kan macam-macam, bisa dari omongan, dari sikap. Mungkin kita pernah disapa orang, tahu-tahu kita waktu itu lagi pakai headset aja. Jadi kita tidak dengar kan. Orang merasa sombong amat kan, sombong amat kan. Padahal tidak disadari. Jadi makanya untuk nol-nolnya, kosong-kosongnya upayakan kita mumpung itu di hari yang fitri kita minta maaf kepada orang. Jadi baik kesalahan yang kita sengaja ataupun tidak sengaja tetap kita minta maaf nih Sobat Semantik ya. Nah Bang, selain itu ya menarik sekali nih kalau pembahasan mengenai Idul Fitri. Kalau kita menuju ke agak serius dikit nih Bang. Ya, serius ya. Serius nih ya. Nah, sunahnya di Idul Fitri ini apa sih Bang sunahnya? Sunahnya di pagi ketika kita sudah melantunkan takbir kan, di ketika 1 Syawal masuk. 1 Syawal itu masuk itu waktu itu loh ya, waktu matahari terbenam ya, itu sudah ganti hari. Makanya ganti hari dalam Islam itu maghrib, bukan jam 12.00, bukan. Kalau Masehi ya jam 12, makanya tahun baru itu kan nunggu jam 12 langsung tiup trompet gitu kan. Tapi kalau dalam Islam pergantian hari itu dimulai dari maghrib.
ketika matahari terbenam itu masuk 1 Syawal. Nah, di situ kita akhirnya takbiran kan. Takbiran, ada takbir keliling segala macam. Nah, pagi itu sunnahnya ketika kita bangun, kita hendak melaksanakan sholat Id, kita icip-icip dulu lah, disunahkan untuk makan. Karena kan terbiasa pagi kan tidak makan kan. Pokoknya jangan posisikan itu seperti orang puasa. Minum pun tidak apa-apa, itu sunnahnya. Jadi kita minum terlebih dahulu gitu kan, Jak. Nah, kemudian kita pergi berangkat sholat Id gitu kan. Nah, kita melalui jalan yang berbeda antara balik dan antara berangkat dan baliknya, Jak. Jadi kalau kita berangkat di sisi kiri jalan, pulangnya di sisi kanan. Dan itu sesuai dengan ritme lalu lintas kan? Iya. Masa kita berangkat naik motor misalkan sebelah kiri, baliknya sebelah kiri. Iya, Nah, nggak mungkin itu ya. Selain tidak nyunah itu mengandung resiko kecelakaan itu, Jak. Benar. Bahaya kan? Nggak jadi lebaran dong, Jadi Bang, nanti. lebaran. Jadi sebelah kiri jalan, berangkat, pulangnya sebelah kanan. Nah, kan. Jadi itu. Kemudian kita setelah sholat Id itu kita tadi kita bermaaf-maafan, kita cari orang yang pernah kita berbuat salah dengannya. Nah, besoknya karena Idul Fitri ini kan lebaran cuma 1 hari, Jak. Beda dengan Idul Adha, bisa 4 hari. Idul Adha itu hari pertama lebaran sampai hari Tasyrik 3 hari ditambah jadi 4 hari. Makanya dikatakan Idul Adha itu lebaran haji atau lebaran besar. Karena lebarannya lama sampai 4 hari, sementara Idul Fitri cuma 1 hari. Sampai matahari terbenam itu sudah selesai itu 1 Syawalnya. Besok disunahkan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Syawal. Kalau tidak di lebaran kedua bisa di lebaran keberapa. Yang jelas masih di bulan Syawal, itu sunnahnya ya. Jadi nanti dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu pahalanya seperti kita puasa sepanjang tahun. Selama-lama seperti sepanjang tahun kita puasa. Kan lumayan itu, luar biasa. Nah, makanya nanti diaturlah strateginya, bisa setiap hari Kamis atau Senin kan. Jadi sepekannya 2 kali, kalikan sebulan jadi 8 hari kan, lebih kan kalau untuk 6 hari, atau bisa juga nanti berurutan. Jadi itu jangan dilewatkan ya. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh, Jak, untuk menandai orang mau puasa Syawal itu biasanya di lebaran ke-7. Sebelumnya ditandai dengan kalau tradisi Jawa itu lebaran ketupat nih kan. Iya. Nah, jadi orang makan ketupat. Sebenarnya tidak ada lebaran ketupat sih itu, tapi maksudnya apa, menandakan kalau besoknya kita mau puasa Syawalan, sehingga makan ketupat dulu lah karena besok mau puasa lagi kan. Tapi masalahnya gini, Jak. Lebaran ketupatnya diadakan tapi tidak puasa besoknya. Jadi kan tidak sesuai dengan maksud dari tujuan lebaran ketupat itu sendiri. Oke nih Bang, ngomong-ngomong masalah puasa Syawal tadi ya. Nah, untuk yang wanita biasanya nih yang mungkin haid atau mungkin menyusui atau mungkin hamil kemarin ya Bang ya. Nah, kan pengen puasa Syawal juga tuh. Sebaiknya bayar puasa wajib dulu, puasa Ramadan dulu, atau Syawal dulu nih. Yang bagusnya gimana nih Bang? Oh, ibu hamil itu berarti tidak puasa gitu, Jak, kemarinnya Ya, itu mungkin waktu bulan Ramadan tuh ya melahirkan gitu Pak, atau mungkin udah deket waktunya gitu. Oh gitu. Jadi dia masih kuat puasa kan. Iya. Tapi mungkin dia karena hamil tua gitu kan. Karena janinnya harus mengambil energi yang banyak di maknya, akhirnya dia tidak puasa. Nah, untuk menggantinya itu kan harus qadha kan. Nah, itu qadha diutamakan kita ambil dulu Syawalnya, karena kan bulan Syawal nih cuma sebulan, Jak. Cuma sebulan. Takutnya nanti Syawalnya ndak tergarap, kemudian lewat, nah sudah hilang fadilahnya. Sementara qadha kan bisa di bulan-bulan selanjutnya. Kalau ngomong lebih utamanya, prioritaskan dulu Syawalnya. Setelah selesai Syawal, baru puasa berikutnya itu kita niatkan untuk mengganti puasa yang setelah tertunda karena sakit kita kemarin, atau karena ibu-ibu yang menyusui atau yang melahirkan kan gitu.
Oke. Selain sunahnya tadi ya udah semua nih ya Bang dibahas tadi ya, udah jelas banget nih Sobat Semantik ya. Tinggal kita lakukan aja nanti ini. Tapi kita lebaran dulu hari ini Lebaran, ya Bang ya. iya. Nanti habis ini kita mau lebaran ya. Ya, Bang ya, nuansanya mau memang sekarang pergi-pergi gitu. Sobat Semantik nuansa lebaran kan, ada ketupat, Iya, benar kan? banget. Baju baru, baju baru, Jak, ya? Nah ini Bang Musran baju baru nggak nih? Baju lama ini, ya, Baju lama. iya. Ya kita hari ini seragam spesial banget nih Iya. Sobat Semantik ya untuk menyambut Pakai lebaran. putih-putih. Tapi yang jelas ini tentu Sobat Semantik bahagia, senang karena Lebaran identik dengan hal-hal yang baru kan. Bener. Baju baru kan, apalagi yang baru. Apalagi Yang penting jangan pacar baru aja ya. jangan pacar baru. Nah, baju baru itu identik ketika kita berhari raya. Sampai tingkat kalau anak-anak tahun 80 90-an tuh Jak ya. Itu sibuk gitu nunggu kapan besok ini lebaran, baju sudah ditaruh di sebelahnya mau dipakai kan. Oh iya. Vibes-nya terasa sekali Bener kan. banget. Lebaran pertama pakai baju ini, lebaran kedua Iya. ini, ya Ini beda-beda lebaran ya. khusus sholat. Ini baju khusus untuk sholat, baju khusus untuk salam-salaman. Waduh. Ini khusus untuk jalan-jalan gitu. Sudah disiapkan tuh. Tidak sabar menunggu lebaran. Benar banget. Karena itu yang dinantikan, karena kebahagiaannya seperti itu ya. Tapi bagi sebagian yang sudah semakin menua ini Jak ya. Nah, seperti ini kan. Nggak jadi sih. Ya udahlah bilang aja seperti kita Ya, gitu seperti kita Abang. ya. Itu semakin ke sana kok semakin ya lebaran tuh tidak identik dengan baju baru. Benar. Yang penting kita bisa melaksanakan semua apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Beda vibes-nya kan? Iya kan. Iya. Dari misalnya masih bocil tuh kan biasanya seneng baju baru. iya, baju baru alhamdulillah ada lagunya. Ada kan untuk dipakai di hari raya gitu Iya. kan. Sobat Semantik, apakah baju baru itu mutlak wajib harus dipakai di hari raya? Nah, karena kebahagiaan itulah ya, dari kebahagiaan kita sukses melalui ibadah di bulan Ramadan. Kebahagiaan kita ya betul kita bisa wujudkan dengan baju baru. Karena kita senang kan berhari raya, rumah biasanya tidak dibersihkan, kita bersihkan, kita Iya, cat, benar. semuanya. Yang penting hal yang baru tersebut yang masih sesuai dengan koridor syariat. Iya, dan juga kita terlahir kembali ya Bang ya Ya, istilahnya ya. terlahir kembali suci kan, kembali fitri, Iya, kembali mensucikan fitrah. hati dan pikiran Sobat Semantik. Betul, ya. Dan juga harapannya sih tetap istiqomah. Dan ya. kebahagiaan hari ini Jak ya, orang Iya. Idul Fitri itu kan saking orang senang bahagia, orang bagi-bagi ini THR. Oh Amplop iya ya. Bang Musron tadi bawa ya, bawa Oh, iya, nih Sobat 2000-an Semantik ya. Ya masa kalau udah segede ini Iya, kan harusnya tambah enggak, lah. dari 2 kali 20 kan lumayan. Oh ya, kan? lumayan lah Iya. ya. Jadi orang karena ada hari ini orang senang bahagia. Kalau orang senang bahagia itu kan wujud dia bahagia itu apa? Dia berbagi sedekah. Benar. Makanya akhirnya orang berbagi. Ini anak-anak pergi ke rumah-rumah, di rumah-rumah menyediakan makanan, snack, kue, kita disuruh makan. Belum tentu di hari lain kita disuruh seperti itu. Di hari inilah orang semua terbuka, open house, mau makan langsung tinggal ke belakang. Nanti kalau mau kita pergi, nah ada uang, ada angpau katanya kan, itu kebahagiaan. Iya, yang tidak ditemui di hari-hari berikutnya kan. Nah, Iya, belum tentu kita ketemu lagi nih ya Bang ya. iya. Tapi tapi harapannya pengen ketemu lagi lah pastinya Iya, ya. betul. Oke. Nah, Bang ngomong-ngomong mudik ini tadi ya. Mudik itu wajib nggak sih? Mudik. Nah, jadi Sobat Semantik, silaturahim itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang umurnya dipanjangkan, mau dipanjangkan dan rezekinya dibanyakan, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Tapi gini aja, rohim itu asal katanya dari rahim. Rahim itu apa sih? Artinya ini cewek yang punya ya, kalau cowok tidak punya. Rahim itu tempat di mana orang itu, janin itu berada di situ. Berarti yang disambung orang yang satu rahim, Jak. Tahu maksudnya? Oke, saudara ya. Yang satu rahim itu siapa aja biasanya? Saudara. Kok biasanya sih? Yang Iya. satu rahim itu siapa aja? Ya kan saudara kita.
kakak kan? Kakak, adik gitu. Adik itu satu rahim. Kalau dengan tetangga ketemu orang di jalan itu apakah satu rahim? Enggak dong. Enggak kan? Satu lingkungan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan silaturahim itu ketika dia menyambung tali silaturahim antar sesama saudara. Nah, jadi kalau kita ketemu orang di jalan ya, atau kita mengunjungi orang yang bukan satu rahim, itu namanya ziarah. Ziarah itu bukan hanya datang ke kuburan, bukan. Orang kan mikirnya ziarah itu kan datang ke kuburan. Ziarah itu mengunjungi. Nah, kita mengunjungi orang. Yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu yaitu kita datangi keluarga yang satu rahim. Satu rahim dengan kita, satu rahim dari orang tua kita. Berarti kan paman. Pak De, Pak Le itu kan. Bibi itu yang satu rahim dengan keluarga-keluarga kita. Dan itu yang Rasulullah maksud menyambung. Kalau menyambung berarti kan pernah putus. Tapi kalau nggak putus hubungannya tetap juga berarti ya. Bukan menyambung itu. Mempererat kan. Jadi yang dimaksud dengan menyambung silaturahim itu yang sudah putus. Makanya yang ada sudah perang dingin antara kakak dan adik. Ini kalau kakak beradik belum berkeluarga mungkin belum pernah terjadi nih Jaya. Tapi kalau masing-masing sudah berkeluarga biasanya ini terjadi, saling diem, perang dingin, gara-gara rebutan warisan segala macam kan. Nah, momentum di Idul Fitri ini harus disambung kembali. Bahkan jangan di momentum ini saja, ketika kita bermasalah segera sambung. Disitulah fadilahnya silaturahim yang Allah nanti akan memberikan keluasan rezeki dan umur dipanjangkan. Oke, nah Bang, tapi ngomong-ngomong silaturahim tadi ya, atau ziarah tadi, kalau bahasa Bengkulnya bertandang. Bertandang. Atau mungkin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Nah, hukumnya kalau kita cuma ngomong selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya, di grup WA gimana tuh? Sama ya. Sama. Tetap ya. Wasilahnya sama. Cuma tadi kan kenapa kita ketemu ada rasa yang berbeda antara ketika itu kita kirimkan broadcast message dengan ketemu langsung. Tapi itu sudah mewakili apa yang kita ingin sampaikan kepada yang bersangkutan lewat WA. Keluarga kami dari keluarga Somat mengucapkan gitu kan. Nah, itu kan banyak gitu berseliweran. Bahkan ada yang ngeri ya. Ketika lidah kaku, ketika mata tak bisa melihat. Waduh, ini template banget, udah lama banget nih. Benar, dari zaman dari zaman sejak SD nih Bang. Itu biasa. Tangan tidak bisa berjabat ya. Ini kena stroke nih orang ini kan. Jadi intinya sampaikan permohonan maaf kita kepada orang yang kita kenal dan terlebih lagi kita ada masalah dengannya. Jadi itu sehingga Allah sudah menjadikan kita terlahir di dunia dalam keadaan fitrah, suci seperti bayi yang baru lahir, ditambah kita minta doa dan minta diampuni kesalahan-kesalahan dari orang sesama manusia yang kita bermuamalah dengannya sehingga betul-betul bersih. Hablum minallah, hablum minannas, selesai. Jadi yang harus diperbaiki di momen Lebaran ini hubungan dengan manusia ya Bang ya, dan dengan Tuhan juga pastinya ya. Nah, kalau kita agak deep sedikit ya, deep talk. Kalau harapan Bang Musron sendiri nih setelah Lebaran ini usai, berat banget ya setelah Lebaran usai. Ini harapannya apa nih untuk Abang pribadi nih ya? Kalau saya pribadi harapannya saya harus bisa istiqomah. Amin. Istiqomah ini berat ya. Istiqomah bukan istianah ya. Kalau istianah nama istri saya tuh atau istislami nama Suja nih. Jadi istiqomah itu berat. Ini harapannya. Kenapa? Karena yang mencerminkan orang itu sukses berhasil di Ramadan atau tidaknya itu keistiqomahannya di bulan lainnya. Itu saya secara pribadi harapannya gimana bacaan Quran itu bisa masih istiqomah sehari 10 lembar, nanti di bulan berikutnya juga sama. Terus kemarin kan ini ceritanya sekalian puasa sekalian diet ini Cak ya kan. Nah, ini kalau Sobat Semantik nggak tahu nih ya, di belakang kamera udah cerita Bang Musronnya ini nih sudah turun 6 kilo Cak. Udah turun 6 kilo
kilo lumayan. Nanti Ya. mudah-mudahan bisa istiqomah. Jangan ketika lebaran langsung balas dendam semua disikat. Ya istiqomah. Jadi harapannya saya secara pribadi mudah-mudahan bisa istiqomah tadi kan. Ya, amin. Istiqomah ibadah, termasuk tadi kita bisa istiqomah di bulan Ramadan kan bisa terkontrol makannya. Ini ngomong-ngomong sudah turun 6 kilo nih, Jak. Sudah turun 6 kilo. Oke. Jadi mudah-mudahan selanjutnya bisa istiqomah, bisa ngontrol makanan, sehingga nanti saya kalau sekarang saya menjadi manusia yang berat timbangannya. Semoga juga berat timbangan pahalanya juga ya. Amin. 1 kuintal. Nah, target bisa juga nanti turun ya, Jak ya. Istiqomah di situ. Oke. Nah, karena keberhasilan Ramadan itu tadi yang bisa mempertahankan amal ibadah di bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, amantu billah sumastaqim. Jadi kita beriman kepada Allah, bertakwa, kemudian istiqomah dengan itu. Jadi berat istiqomah itu, Ja. Jadi yang berat itu tidak hanya rindu ya. Iya. Katanya Dilan tuh kan apa katanya tuh? Jangan rindu itu Nah, berat. Biar Iya. aku aja yang rindu kan. Yang istiqomah juga berat. Ya, istiqomah itu berat. Jadi itulah amalan yang walaupun sedikit tapi bisa continue, itu yang sangat bernilai. Jadi Allah tidak lihat hasilnya tapi prosesnya. Oke, Sobat Semantik, itu tadi harapan Bang Musron ya. Nah, gimana nih kalau harapan Sobat Semantik sendiri nih setelah Lebaran, apa kira-kira planning ke depannya? Ataukah mungkin ada planning apa ya kira-kira ya Bang ya kalau Ya, Gen Z ya biasanya? Kalau Gen Z ini habis ini Lebaran ini biasanya planningnya ya planning. Pokoknya gue harus lebih baik deh daripada kemarin-kemarin. Tapi hal apa? Hal apa itu kan? Nah, karena memang seperti itu. Barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarin rugi. Kok bisa rugi? Ya betul rugi. Kenapa? Misalkan gini, kita usaha bisnis ya, dapatnya 1 juta. Nah, kemudian kita kembangkan setahun kemudian masih dapat juga 1 juta, balik modal gitu aja kan. Yep. Itu rugi dah tuh. Cuma balik modal aja tapi nggak dapat untung ya Bang ya? Iya, tetap rugi. Kenapa? Tetap Rugi rugi. waktu dong. Benar. Masa setahun cuma oblek dapat segitu kan. Makanya kalau hari ini itu sama dengan kemarin, itu hitungannya juga masih rugi. Jadi harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi resolusi ke depan kita masuk di bulan Syawal, hari ini bulan ini harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Benar banget ya, bukan resolusi tahun baru aja ya Bang Ya, ya, tapi betul. di hari yang fitri kita harus punya resolusi untuk hidup kita ke depannya Ya. nih. Masya Allah nih ya. Masya Allah. Oke Sobat Semantik, di momen Lebaran ini Bang, Suja mau minta maaf, Ya, mohon maaf lahir dan sama-sama. batin ya Bang ya. Kalau misalnya ada salah selama kita berdua menjalani program spesial Ramadan yang kemarin ya Bang ya, mungkin ada tersinggung mungkin dari kata-kata Suja atau apa gitu. Ya, Banyak ya, ya. banyak ya Sobat Semantik. Aduh, ini kayaknya nggak jadi nih dapat THR ya. Iya. Oke, nah habis ini mau kemana nih Bang rencananya? Habis ini mau lanjut kita silaturahim ke Yap. keluarga-keluarga, kemudian menyambung hubungan yang baik dengan teman-teman, berziarah, dan tentu kita refreshing nantilah ya. Bener Iya. banget nih. Dan kalau Suja mau berburu THR. Berburu THR. Oh iya, ngomong-ngomong berburu THR terakhir nih ya Sobat Semantik, itu boleh nggak sih kita kayak kita misalnya ke rumah paman atau bibi atau mungkin keluarga ya, sanak family gitu. THR-nya mana dong? THR-nya dong gitu. Boleh nggak sih Bang sebenarnya kita minta kayak gitu? Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu memang sudah menjadi hal tradisi karena itu sudah disiapkan oleh masing-masing kita. Saya juga menyiapkan kan. Menyiapkan. Oh iya, ada Iya, amplopnya ya. menyiapkan kan artinya siap untuk diminta kan gitu. Benar. Memang ada orang
yang bilang, oh kalau lebaran tuh minta kayak pengemis aja. Kan yang diminta ya orangnya sudah menyiapkan, memang sengaja untuk diberikan karena dia berbagi kebahagiaan, rasa wujud syukur, maka berbagi dengan saudara-saudara, dengan keponakan-keponakan, dengan adik-adiknya dan lain sebagainya. Jadi enggak apa-apa aja. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Tapi yang masalah bagi Suja nih Bang, yang dibagiin tuh kenapa yang kecil-kecil, yang balita-balita, sedangkan gitu ya. nanti jadi investasi bodong untuk Investasi bodong. ke mamanya gitu kan. Harusnya kan yang seumuran Suja gini Bang, yang harus dikasih. Yang lagi butuh-butuhnya. Yang gitu lagi ya. butuh-butuhnya gitu loh, Sobat Semantik. Bener kan, pasti Sobat Semantik setuju nih. Iya, nanti by the way Suja minta THR-nya dong ya Bang ya. Top upin dong, top upin. Aduh ya ampun. Jadi memang gitu ya. Memang karena kalau ngasih anak-anak tuh kan kayak lucu-lucuan tuh kan ada ininya, kasih 1.000, 2.000, 10.000. Kenapa yang gede kok jarang dikasih? Kalau gede kan 100.000 dong minimal, 50.000 kan. Benar. Ya, Kalau dikasih 2.000 apaan 2.000 gitu ya. Iya ja. Jadi kalau saya tuh ngasih ponakan-ponakan, lihat dulu, oh ini yang kuliah, ini yang sudah gede kan. Nah itu warnanya bukan lagi yang ungu, beda warnanya. Minimal biru, maksimal merah kan gitu. Kalau yang bocil-bocil 2.000-an, kali 5 kan 10.000. Itu bedanya aja memang berdasarkan umur. Tapi biasanya yang terima itu agak malu aja. Tapi kalau enggak ya? Enggak malu nih. Malahan malu ya. nanti kalau Bang Musron kasih nih kan, Suja intip dulu nih warnanya apa nih ya. Ya, biru atau merah. Iya, gitu. kalau biru minta lagi. Kalau merah minta lagi juga. Iya. Emang kadang nggak tahu diri dikit ya Sobat Semantik ya. Tapi kapan lagi Bang dapat THR gitu kan? Karena memang itulah, karena kita memang hari yang bahagia, di hari lain belum tentu. Belum tentu kalau misalnya kita minta dong, belum tentu dikasih kan kalau hari momennya biasa. pas gitu kan. Benar banget nih Sobat Semantik, coba deh dilihat, siapa tahu ada yang top upin saldonya nih Sobat Semantik ya. Ya. Benar banget. Nah kalau Abang sendiri dapat THR nggak nih? Masih dapat nggak sih? Justru saya ngasih THR. Ngasih. Ngasih THR. Ada juga sih dapat. Nanti kita berbagi. Sobat Semantik yang mau silaturahim ke rumah, sudah saya siapkan. Boleh ya. Iya. Oke, open house nih. House, ya. Iya, pas kita datang rame-rame nih Sobat Semantik, pindah rumah ternyata Bang Musronnya ya. Kabur gitu. Kabur. Atau bawa ini apa? Kiris itu. Iya. Kayak RIS itu kan. Nah, enggak ada tunai, nah ya gesek aja kan. Gesek aja. Menyiapkan jasa THR gesek. Oh ya boleh juga nih ya, ide yang bagus. Mungkin nanti ke depannya udah nggak lagi pakai amplop yang gambar Upin Ipin, gambar lagi, Hello Kitty gitu ya. Langsung kirim ininya apanya gitu kan, nomor HP gitu, langsung dikirim nih Sobat Semantik. Atau ya. Nomor rekening ya. Nomor rekening. Waduh, kalau nanya nomor rekening nih harus besar dong nominalnya. Nggak mungkin kan kalau 2.000 gitu kan, rugi Bang. Oke deh Sobat Semantik ya. Nah sebelum closing nih Sobat Semantik, kita mau ngucapin sekali lagi nih ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Sobat Semantik ya. Semoga nantinya kedepannya kita bakal ada program-program lain yang menarik, yang bisa membagikan apa nih Bang? Membagikan apa nih? Ilmu ya. Yang akan menambah saldo keimanan kita. Iya, saldo keimanan, keilmuan dan lain-lain tentunya. Mungkin masih bersama kita berdua ya Bang ya. Berarti kita harus memikirkan lagi nih setelah lebaran nih mau apalagi nih kejutan untuk Sobat Semantik. Iya, oke. Nah Sobat Semantik, nggak kerasa ya udah lama banget nih kita berbincang-bincang nih Sobat Semantik, dan saatnya Suja dan Bang Musron pamit undur diri karena kami mau lebaran ya. Mau lanjut lagi nih, mau makan ketupat. Iya, benar banget nih Sobat Semantik, dan jangan lupa tetap istiqomah. Apalagi nih Bang?
Istiqomah, isti'anah. Istislami. Enggak dong ya. Isti'anah itu kan kita minta pertolongan Allah. Yap. Kalau istislami minta kesempurnaan dari Iya. Allah. Itu artinya gitu ya. Artinya gitu Baru ya. tahu ya namanya ya. Oh, udah tahu Bang, tapi Sudah kayak tahu. di sini biar kayak wah berarti Oh, gitu ya. sempurna gitu. Sempurna. Oke deh. Nah, Sobat Semantik, saatnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Sobat Semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.